Oke. Mulai enggak? Mulai. Qala lana wujuhun. Dalil daripada Imam Al-Baidawi. Di sini Imam Baidawi punya berapa dalil? Untuk ada tiga dalil. Dalil yang pertama, al-awwal, annahu ta'ala aujabal hazra. Allah Subhanahu wa taala itu mewajibkan al-hazar. Hazar itu menjaga diri atau hati-hati. Dengan apa? Bi'inzari ta'ifatin minal firqah, itu dengan memberikan peringatan lewat ta'ifatun minal firqah, itu dari ta'ifah daripada al-firqah. Wal inzar, apa makna inzar? Al-khabarul mukhawwif. Inzar itu adalah khabar yang menakutkan, atau kita artikan bahasa Indonesia itu dengan peringatan. Peringatan itu kan khabar mukhawwif. Makanya inzar itu artinya peringatan. Wal firqatu, firqah itu salah satu. Firqah itu 3. Yang disebut dengan firqah itu 3 orang. Kemudian wa ta'ifah itu ada berapa? 1 atau 2 orang, itu namanya ta'ifah. Ini dalil Imam Al-Baidawi di sini menggunakan ayat yang mengatakan wa makanal mu'minuna liyamfiru kafah. Itu ayatnya. Antum harus paham dulu ayatnya ini biar paham pembahasan kita. Allah berfirman, wa makanal mu'minuna liyamfiru kafah. Tidaklah baik bagi orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang, kata Allah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Maka kata Allah di sini, tidak sepatutnya bagi mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Kata Allah, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Mengapa tidak sebagian aja? Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan itu di antara mereka itu beberapa orang untuk memperdalam dia tafaqahu fiddin, untuk memperdalam ilmu agama. Kemudian waliyun ziru qaumahum, untuk memberikan peringatan kepada kaumnya idza raja'u ilaihim, kalau mereka sudah kembali kepada kaumnya, la'allahum yahzarun. Ini kata yahzarun di sini kata musannif di sini yahzarun itu la'alla itu maknanya wajib hazar, wajib untuk hati-hati, wajib untuk menjaga diri. Itu ayatnya, ada di syarahnya ayatnya. Kenapa di sini di matanya nggak ditulis ayatnya? Oke, kila dibantah. Kan tadi mengatakan la'allahum yahzarun. Oh, Imam Baidawi mengatakan yahzarun di sana itu maknanya wujubul hazar kan, aujabal hazra. Akan tapi kata Qasim di sana, yahzarun di sana itu laisa lil wujub, bukan maknanya lil wujub. Kenapa? Karena la'alla itu maknanya itu lit taroji. Yang belajar balaghah pasti tahu. La'alla itu maknanya lit taroji. Kan taroji itu adalah sesuatu yang kita harapkan dan ada kemungkinan terjadi. Itu taroji, lawannya itu tamanni. Nah, di sini la'alla itu ada tuh taroji, dia itu taroji. Gak bisa, kalau dia taroji berarti gak bisa diartikan sebagai wajib, karena kan berharap doang. Kok bisa menjadi wajib? Karena la'alla itu maknanya taroji, berarti berharap semoga mereka itu menjaga diri, bukan wajib menjaga diri gitu. Nah, kemudian apa jawaban daripada Imam Al-Baidawi untuk membantah Qasim di sini? Nah, kata Imam Baidawi, ta'azzar, gak bisa, susah. Kenapa? La'alla litaraji Allah. Susah untuk kita artikan taroji itu bagi Allah. Mungkin gak Allah itu berharap sesuatu yang nanti dia gak tahu bakal terjadi dan dia gak mampu untuk menjadikan? Mungkin gak? Gak mungkin. Karena Allah itu kan tahu apa yang bakal terjadi dan Allah itu bisa menjadikan apa yang belum terjadi. Maka kalau kita artikan la'alla bagi Allah itu litaroji, Allah berharap, itu bisa nggak? Nggak bisa, maka nggak bisa. Mana la'alla litaroji? Makanya di sini mengatakan ta'azzar, nggak bisa kita artikan la'alla bagi Allah itu litaroji, nggak bisa. Kalau nggak bisa kita artikan bagi taroji, kita artikan apa? Fahumila alal ijab, maka kita artikan sebagaimana wajib. Berarti bukan berharap menjaga diri, akan tapi diartikan wajib menjaga diri. Karena la'alla pada ayat ini itu bagi Allah, bukan bagi makhluk. La'alla bagi Allah itu lazimut taroji, bukan taroji, akan tapi lazimut taroji. Lazimut taroji itu berarti at-talab.
At-talab itu berarti al-ijab. Berarti al-hazar di sini itu lazim mutaraji. Kalau dia lazim mutaraji karena terhadap Allah, berarti al-hazra di sini itu wujubul hazar atau tidak? Wujubul hazar. Karena la'alla lillahi laisa litaraji, bal lazimu at-taraji. Kenapa diartikan sebagaimana ijab? Limusyarakatihi fit tawakkuf. Karena sama-sama di sana tawakku. Di mana sama-sama tawakkunya? Sama-sama tawakkunya itu kalau at-taraji itu rojaul wuku, itu taraji, berharap terjadi. Sedangkan kalau ijab itu wujubul wuku, wajib terjadi. Sama-sama tawakku, sama-sama ada wukunya. Karena dia sama-sama ada wukunya, ketika kita nggak bisa memaknai suatu lapas dengan makna hakikatnya itu litaraji, maka berpindah kita kepada makna majasi yang aku bahas dalam tingkat 2. Berarti berubah kepada makna majasi. Berarti ketika kita bahas kepada makna majasi, di sini di mana tempat qadrul mustaraknya? Di mana tempat mustarok maknawinya? Di mana tempat kesamaan makna antara taraji dengan al-ijab? Sama-sama tawakku. Kalau taraji itu rojaul wuku, kalau ijab itu wujubul wuku. Sama-sama wuku, maka kita artikan dengan qadrul mustarak. Qadrul mustarak sudah kita bahas dalam tingkat 2. Itu yang pembahasan masalah mustarak maknawi dengan mustarak lafzi. Itu mustarak maknawi itu sama dengan qadrul mustarak. Jadi qadrul mustarak itu adalah lapas, maknanya satu, akan tetapi akorotnya banyak. Itu namanya mustarak maknawi atau qadrul mustarak. Contohnya seperti lapas al-insan. Insan itu maknanya berapa? Maknanya satu, akan tetapi banyak nggak akorotnya? Banyak. Ada laki-laki, ada perempuan, ada tua, ada kecil, ada dewasa, ada boti dan lain sebagainya. Itu semuanya kan masuk dalam lapas al-insan. Itu namanya qadrul mustarak. Kita semua ini laki-laki dan perempuan memang berbeda, akan tetapi kita terkumpul dalam satu makna. Lil musyarakatihi fil insan. Kita sama-sama manusia. Nah, maka ketika nggak bisa membawa makna taraji itu bermakna rajaul wuku, karena ini bagi Allah, maka berubahlah dia menjadi wujubul wuku. Kila dibantah lagi oleh Qasem. Al-inzar al-fatwa. Yang dimaksud dengan inzar dalam ayat itu kan ayatnya mengatakan falaula nafara min kulli firqatin ta'ifatun yatafaqahu fid din wal yunziru dan memberikan peringatan. Inzar di sana katanya itu maknanya itu adalah bukan khobarul mukhawwif, bukan peringatan, akan tapi maknanya itu adalah fatwa. Makanya Qasem mengatakan liyunziru di sana itu bukan maknanya khobar mukhawwif, akan tapi maknanya itu adalah liyuktu, untuk mereka itu berfatwa. Kenapa diartikan berfatwa? Kan mereka diperintahkan untuk belajar agama. Yatafaqahu fid din. Kalau mereka belajar agama, mereka itu diperintahkan untuk menyampaikan inzar atau menyampaikan fatwa. Fatwa. Makanya kata Qasem di sini inzar di sana dalam ayat itu liyunziru itu laisa bimakna khobarul mukhawwif, bukan, akan tapi maknanya itu adalah lil fatwa. Kenapa? Karena mereka diperintahkan untuk yatafaqahu fid din. Ini kata Qasem. Sekarang apa jawaban daripada Imam Al-Baydawi? Qulna, jawabannya yalzimu taksisul inzar. Kalau kita artikan inzar ini bermakna fatwa, berarti kita mentaksis makna inzar yang umum dengan makna khusus, itu fatwa. Nah, begitu juga wal qaumu bi ghairil mujtahidin. Berarti wajib dong kita mentaksis di sini menjadinya kaum itu dengan selain mujtahid. Kenapa selain mujtahid? Karena mujtahid itu bisa menerima fatwa atau tidak? Tidak. Muqallid doang yang menerima fatwa. Berarti kalau kita artikan inzar di sana dengan makna fatwa, berarti inzar di sana itu berlaku bagi muqallid, selain mujtahid doang. Kenapa? Karena mujtahid itu tidak menerima fatwa, dia tidak bisa mengikuti mujtahid yang lain. Sementara riwayatu yang tabi'u bihal mujtahid wa ghairihi. Sementara kalau kita tetapkan inzar itu dengan makna khobarul mukhawwif atau riwayat, maka berarti di sini riwayat itu bermanfaat itu bagi mujtahid dan bagi selain mujtahid. Paham nggak? Jadi kalau kita artikan inzar dengan makna riwayat hadis, maka hadis itu bermanfaat bagi mujtahid dan selain mujtahid atau muqallid. Akan tapi kalau kita artikan inzar itu dengan arti fatwa, yang mendapatkan manfaat itu cuma muqallid doang, mujtahid tidak, karena mujtahid itu dia nggak bisa mengikuti fatwa mujtahid yang lain. Paham maksudnya di sini? Yang mana?
Oke, itu jawaban daripada Imam Al-Baidawi. Sekarang qila, dibantah lagi. Fayalzimu an yakhruja min kulli salasatin wahid. Kalau wajib untuk kalau kita artikan seperti itu, berarti wajib dong keluar setiap daripada 3 orang itu 1 ataupun 2 orang. Kan ayatnya mengatakan falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Berarti kan al-firqah 3 orang. Ta'ifah itu 1 atau 2 orang. Kalau kayak gitu, berarti wajib dong keluar tiap firqah, tiap 3 orang itu 1 ataupun 2 orang. Iya kan? Benar enggak? Ya. Akan tetapi kenyataannya kayak gitu atau tidak? Kenyataannya tidak kayak gitu kalau Qasem. Kenyataannya tidak wajib bagi 3 orang itu keluar 1 atau 2. Enggak kayak gitu pada aslinya kenyataannya. Nah, berarti di sini enggak bisa. Akan tetapi kata jawaban daripada Imam Al-Baidawi, qulna khussan nasu fihi. Nah, di sana itu dia sudah ditaksis. Maksudnya ditaksis dengan menggunakan ijma. Maksudnya itu tidak semua, maksudnya tidak setiap dari 3 orang itu wajib keluar 2 ataupun 1 orang. Tidak wajib dari setiap firqah itu keluar ta'ifah. Enggak mesti dari 3 itu keluar 2 atau 1, enggak mesti kayak gitu karena sudah ditaksis. Memang enggak ada, kata Imam Baidawi. Kenapa enggak ada? Karena sudah ditaksis dengan menggunakan ijma. Oke, sudah selesai dalil yang pertama, langsung kita masuk ke dalam syarahnya. Nanti dari yang kedua kita baca setelahnya. Aqulu ihtajal musannif ala wujubil amali bi khabaril wahid bi salasati awjuh. Al-awwal, yang pertama, ini ayat yang mengatakan falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Ini dalil daripada Imam Al-Baidawi. Kalau saya artikan ayat ini secara artinya, ayat ini mengatakan maka nal mu'minuna liyanfiru kafah. Tidak sepatutnya orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang, kata Allah. Walau la nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Maka kenapa tidak sebagian dari tiap-tiap golongan itu ada yang memperdalam ilmu agama. Kemudian wal yunziru qaumahum, supaya dia bisa memberikan inzar, peringatan kepada kaumnya. Idza raja'u ilaihim, jika dia kembali kepada kaumnya, la'allahum yahzarun. Semoga mereka itu bisa menjaga diri. Wajhul istidlal, apa wajhul istidlal daripada dalil ini? Annallaha ta'ala aujabal hazra. Dalam ayat ini Allah itu mewajibkan al-hazr, yaitu menjaga diri. Maksudnya al-inkifafu anisyai, itu kan menjaga diri itu kita berhenti dari sesuatu kan. Bi'inzari ta'ifatin minal firqah. Dengan peringatan si ta'ifah itu, dengan peringatan dari si ta'ifah daripada firqah. Jadi Allah mewajibkannya itu lewat daripada peringatan si ta'ifah. Wa yalzimu, maka melazimkan darinya wujubul amali bi khabarin wahid. Berarti wajib kita beramal dengan menggunakan khabar ahad. Kenapa? Karena wajib hazar. Sementara wajib hazar itu disampaikan lewat siapa? Lewat ta'ifah. Ta'ifah itu ahad atau tidak? Ahad. Nah, berarti karena ta'ifah itu ahad, yang dia sampaikan itu adalah sesuatu yang wajib, berarti menerima khabar ahad itu juga ikut wajib. Itu nantinya kayak gitu. Amma qaunuhu ta'ala aujabal hazra, adapun Allah mewajibkan al-hazr, faliqaulihi ta'ala, ini karena firman Allah, la'allahum yahzarun. Wa la'alla litaraji, mana la'alla itu kan litaraji. Wa taraji mumtaniun fi haqqillahi ta'ala. Sementara taraji itu tidak cocok bagi Allah. Kenapa? Li'annahu ibaratun an tawaqqu'i husuli syai'. Karena taroji itu adalah suatu ibarat terhadap mengharapkan terjadinya sesuatu. Itu namanya taroji. Mengharapkan terjadinya sesuatu. Alladzi la yakunul mutawaqqi'u aliman bi husuli. Yang si berharap itu, yang mengharapkan itu dia tidak tahu bakal terjadi ataupun tidak. Itu namanya taroji. Dia berharap dan dia nggak tahu bakal terjadi atau tidak. Itu namanya taroji. Wala qadiran ala ijadi, dan dia nggak bisa untuk menghadirkannya, mengadakan yang dia harapkan. Misalkan seperti antum, misalkan mengatakan semoga aku najah, aku mumtaz, misalkan semoga aku mumtaz. Kira-kira semoga itu antum tahu nggak kalau antum bakal mumtaz atau tidak? Nggak tahu, cuma berharap doang kan? Atau antum mampu nggak untuk mendatangkan mumtaz itu secara pasti?
Nggak bisa secara pasti, kan ada ihtimal kemungkinan nggak mumtaz. Berbeda dengan Allah. Makanya kalau Allah itu mampu nggak buat mengadakan sesuatu setelah sebelumnya tidak ada? Mampu. Nah, kemudian apakah mungkin Allah mengharapkan sesuatu yang dia itu nggak tahu nanti terjadi atau tidak? Nggak mungkin. Allah itu tahu kan apa yang akan terjadi. Maka memaknai la'alla di sini litaraji, maka mustahil, nggak bisa mumtani. Wa idza kana taraji mumtani'an, kalau taraji mumtani'an fata'ayyana hamlal lafzi ala lazimin taraji. Karena taraji enggak bisa, maka kita rubah menjadi lazimut taraji. Ini yang cocok bagi Allah, lazimut taraji. Apa itu lazimut taraji? Wa huwa at-talab, permintaan, tuntutan. Itu lazimut taraji itu tuntutan. Berarti di sini Allah menuntut kita untuk menjaga diri atau hati-hati. Ai al-ijab, mewajibkan. Itlaqon lil malzum, di sini yang disebut itu adalah malzum, itu tawaqqu'u husuli syai', itu tarojinya itu wa iradatan lil lazim. Maka tapi yang diinginkan itu adalah al lazim. Itu apa? Lazimut taroji, itu at-talab atau al-ijab. Fa innahu majazul muhaqqaq. Ini majaz yang memang terjadi. Wal aslu adamu ghairihi. Asalnya itu adamu ghairi, tidak ada selain apa? Selain al-ijab. Tidak ada makna selainnya daripada al-ijab. Maka berarti cuma ijab doang. Berarti di sini la'alla itu kita artikan sebagai lazimut taroji atau al-ijab. Karena itu cocok bagi Allah. Fa'in kila, kalau ada yang mengatakan yakunu taroji bagian ala hakikati. Kalau ada yang mengatakan taroji di sini oke, kita tetapkan dia terhadap hakikatnya. Nggak usah kita bawa kepada makna majazinya, itu yang lazimut taroji. Walakinnahu masrufun anillahi ta'ala, akan tapi kita rubah. Yang berharap itu bukan Allah. Akan tetapi yang taroji itu bukan Allah. Akan tapi yang taroji itu siapa? Al-firqatul mutafaqihah. Yang berharap itu adalah orang yang belajar ilmu agama. Mereka yang berharap. Kalau mereka yang berharap, berarti tetap la'ala itu pada hakikatnya itu taroji. Tidak perlu kita maknai dengan makna majazi. Aitun ziru qaumaha inzaru man yarju hazrahum. Jadi dia memberikan peringatan kepada kaumnya dengan peringatan terhadap siapa yang dia harapkan untuk menjaga diri. Wa hina izin fala ijab. Kalau itu berarti tidak ada ijab di sini. Kenapa? Karena taroji ala hakikatiha. Seperti misalkan mengatakan ya qaumi unzirukum la'allakum tahzarun. Seperti itu. Wahai kaumku, aku memberikan peringatan kepada kalian, la'allakum tahzarun, supaya kalian itu menjaga diri. Kayak gini bisa nggak? Bisa, karena yang berharap itu siapa? Al-firqatul mutafaqihah, bukan Allah. Tetapi kalau Allah, maka hazar itu dimaknai sebagaimana wajib. Kemudian salam Qasam mengatakan oke, kita terima ala hakikati atau yang tadi itu. Lakin la nusallim ana talab al-mahmul alaihi wa talab mutahadim. Oke, kita terima bahwasanya taroji di sana itu bukan taroji hakikatnya, akan tapi lazimut taroji at-talab. Akan tapi kita nggak terima bahwasanya talab yang diartikan di sana itu talabul mutahattim, talab yang sudah jazim, yang pasti. Mutahattim itu pasti. Kan talab itu ada dua, ya kan? Ada yang talabun jazim dan ada yang talabun ghairu jazim. Yang talabun jazim itu yang wajib atau ijab. Ada yang talabun ghairu jazim itu al-mandub. Nah, kita enggak kita terima bahwasanya makna la'alla di sana itu adalah talab. Akan tetapi kita enggak terima artinya itu adalah talabun jazim, itu wajib, kita enggak terima. Akan tetapi faqad yakunu ala sabilin nadbi. Bisa jadi dia itu tolak, akan tapi tolaknya itu adalah mandub, anadab, bukan wajib. Ini dia membantah Imam Baidawi yang mengatakan aujabal hazro. Gak mesti aujabal hazro, bisa jadi mandubul hazr. Kulna, akan tapi apa jawabannya di sini? Al hazru, hazr itu, hati-hati itu atau menjaga diri itu, innama yatahaqqaqu indal muqtadi lil iqab. Dia itu yatahaqqaq, terrealisasi. Indal muqtadi lil iqab, ketika tuntutannya itu adalah siksa. Ketika tuntutannya itu adalah siksa, nah kemudian dipakai lafaz al-hazra, berarti di sini huwa min khasalisil wujub. Kalau disuruh hati-hati, kalau nggak hati-hati nanti bakal disiksa, berarti hati-hati di sana itu maknanya wajib atau nadab? Wajib. Karena kalau kita nggak kerjakan kita bakal disiksa.
tidak ada makna lain selain kita disiksa kecuali yang diperintahkan itu pasti wajib. Itu natijahnya kayak gitu. Saya minum dulu kan. Jadi belajar minhaj ini mantik antum itu harus kuat supaya antum bisa pakai kias kias iktironi ataupun kias istisna, harus kuat mantik. Jadi nggak bisa belajar usul fikih tanpa mantik. Makanya kan katanya kalau ilmu bahasa itu membenarkan antum dalam berbicara dan ilmu mantik itu membenarkan antum dalam berpikir, maka usul fikih itu membenarkan antum dalam berbicara sekaligus berpikir. Maka usul fikih itu harus kuat ilmu bahasa sampai ilmu mantiknya. Nggak bisa kalau cuma ilmu mantik doang atau ilmu bahasa doang. Oke, lanjut. Wa amma qaulul inzar bi qouli ta'ifatin minal firqah. Ini dalam masalah ayat ini ada dua penafsiran di sini. Jadi, yang pergi ke medan perang itu mereka yang belajar agama, atau yang pergi ke medan perang itu mereka yang pergi, dan yang diam itu yang belajar agama. Ini ada dua penafsiran dalam ayat ini. Di sini wa amma qaulul inzar bi qouli ta'ifatin minal firqah fabannahul musannif. Apa mazhab daripada musannif di sini? Ala annal mutafaqihin, kata Imam Baidawi, yang belajar ilmu agama itu mereka itu adalah at-ta'ifah an-nafirah. Itu yang pergi ke medan perang, itu yang belajar agama. Hatta yakunu dhamir, sehingga cocok dhamirnya di sini fi qaulihi liyatafaqahu waliyun ziru. Kan kalau pergi berarti pulang kan, raji'an ilaihim liyunzilkum idza raja'a, jika pulang. Berarti yang pergi yang belajar agama. Wa huwa qaulun li ba'dil mufassirin. Akan tetapi ada penafsiran yang lain. Wa fi qaulun akhar hakahu Zamakhsyari wa rajahu ghairuhu annal mutafaqihin, yang belajar ilmu agama itu humul mukimun, itu yang berdiam di tenda, bukan yang pergi ke medan perang. Kan kalau perang itu biasanya kita mendirikan tenda kan, tempat kita berkumpul dulu kan, meracik strategi dan sebagainya. Nah, kemudian katanya yang pergi itu yang mereka pergi berperang. Kemudian yang diam itu mereka yang belajar agama. Sehingga nanti ketika yang pergi itu kembali, baru dikasih peringatan sama yang belajar agama. Kayak gitu. Ini penafsiran yang kedua. Katanya liyunzirun nafirin, supaya dia berikan peringatan kepada yang pergi berperang. Idza adu ilaihim, kalau dia kembali kepada mereka. Bahwa dihuzalika anna Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'da wahid asyadid bihaqqil mutakhallifin an ghazwati Tabuk. Jadi kenapa ditafsirkan dengan yang kedua ini? Katanya ketika Rasulullah SAW turun ayat yang mengancam kepada orang-orang yang berpaling dari perang Tabuk. Jadi ketika perang Tabuk banyak sahabat yang berpaling, nggak jadi mau berperang. Ketika diturunkan ancaman terhadap mereka, akhirnya karena idza ba'asa jaisan, ketika Nabi mau mengutus pasukan, asra al mu'minun an akhirihim ala nafir, semuanya langsung ikut berperang. Karena awalnya ketika perang Tabuk ada yang berpaling, dia diancam oleh Allah, kalau mau berpaling begini. Akhirnya ketika Rasulullah mau mengutus Jais pasukan, semuanya malah mau ikut berperang karena ancaman tadi, takut. Nah, makanya di sini wam qata'u jami'an an istima'il wahyi, semuanya itu enggak ada jadinya yang mau mendengarkan wahyu, enggak ada yang belajar agama. Wa tafaqquh fid din fa umiru an yamfiru min kulli firqatin minhum ta'ifah. Maka diperintahkan yang pergi itu sebagian aja ke medan perang, enggak usah semuanya pergi ke medan perang. Biar sebagiannya diam, yang diam itu tafaqquh fid din, itu yang belajar agama. Wa yaqudul baqun yatafaqahu wa yunzirun nafirin idza raja'u ilaihim. Wa ala hadza fala hujjah. Kalau kita pakai penafsiran yang dua ini berarti tidak ada hujjah terhadap wujubul amal bi khabarin wahid. Kenapa? Li'annal baqin katsirun. Yang diam kan banyak. Berarti mutawatir dong, bukan khabar ahad. Akan tapi di sini wa amma kaunuhu yalzimu minhu wujubul amal, yang melazimkan wujubul amal bi khabaril wahid dengan khabar wahid itu adalah fali'annal inzar, karena inzar itu kan khabarul ladzi yakunu fihi takhwif, khabar yang ada ketakutan atau peringatan lah bahasanya. Wal firqatu salasah, firqah itu kan 3 orang. Fata'ayyana an takuna ta'ifah an-nafirah minha wahid. Nah, bisa jadi ditetapkan bahwasanya yang ta'ifah yang pergi itu satu. Awisnain atau 2 orang, di annaha ba'duha, karena dia sebagian. Berarti ini pakai penafsiran yang pertama yang sesuai dengan al-musannif. Jadi yang pergi itu kan ta'ifah medan perang itu. Berarti yang pergi itu 1 atau 2 orang.
Berarti yang diam itu yang pergi? Ya, yang pergi itu satu atau dua orang. Dan satu atau dua orang yang pergi ke medan perang ini mereka yang belajar agama. Sehingga ketika mereka pulang, nanti mereka yang berikan peringatan kan kepada masing-masing kaumnya, masing-masing firqahnya, golongannya. Berarti kan yang pergi satu atau dua orang, yang balik berarti satu atau dua orang itu doang kan kepada golongannya. Berarti yang menyampaikan riwayat itu satu atau dua orang atau banyak orang? Satu atau dua orang, karena yang pergi satu atau dua orang. Kalau kita pakai tafsir daripada yang pertama, karena kalau kita pakai tafsir yang kedua, yang belajar agama itu yang diam itu kan banyak, bisa jadi kayak gini kan, ya kan kayak gitu. Dan sehingga nanti ketika balik mereka justru menyampaikan di tendanya, kan banyak, berarti banyak kepada banyak, bukan hadis ahad. Makanya li'anna ba'duha, karena satu atau dua itu sebagiannya. Wahina izin, oleh karena itu fayakunul inzar faswala biqauli wahidin aw isnain. Maka inzar ini, peringatan ini berarti datang dari satu ataupun dua orang itu yang pergi berperang itu. Fayuntaju zalika, maka dihasilkan oleh yang demikian itu kulluhu wujubul hazri biqaulin wahidin aw isnain wa huwal mudda'ah. Ini yang itu apa? Mudahnya wujubul amal bi khabaril wahid. Paham, Ustazah? Jadi capek. Wa qala Syafi'i rahimahullah fi salatil khauf wa huwa min ahli hadhihi sya'nin nafsan naqaifa aqalluha salasah. Kata Imam Syafi'i atau ibadah itu paling sedikit 3 katanya. Udahlah, Ustaz. Qauluhu kila, langsung ke kila aja di bawah. Ya taradul qail bi annahu la yajibul amal bi qawl wahid ala istilahina bi hadhihi al-ayah bi salasati awjuh, dengan 3 wajah. Yang pertama, anna la'alla madluluha taraji lal wujub. Jadi la'alla itu madlul, makna daripada la'alla itu taraji, rojaul wuku, bukan wujubul wuku. Wal jawab, akan tapi jawabannya anna lamma ta'azzara al-hamla, ketika kita nggak bisa mengartikan al-hamal itu artinya mengartikan, bukan membawa. Karena arkanul khitab itu ada 3. Ada namanya al-wadu'u, al-istimal, sama al-hamlu. Al-wadu'u itu ja'ala lafza dalilan al makna. Ini tugas daripada wadi, si pembuat bahasa. Yang kedua ada namanya al-istimal. Istimal itu adalah min itlaqil lafzi wa iradatil makna. Ini tugas siapa? Tugas mutakalim, pembicara. Kemudian yang ketiga ada namanya al-hamlu. Al-hamlu itu adalah i'tiqadus sami al-makna alladhi qasadahul mutakallim. Ini alhamdulillah. Apa keyakinan kita daripada makna lafaz yang diucapkan oleh mutakalim. Makanya kalau ada kata lafaz alhamdu dalam usul fikih, itu bukan artinya membawa, akan tapi mengartikan keyakinan kita dari lafaz yang disampaikan oleh mutakalim. Makanya di sini lamma ta'azzaro, ketika kita nggak bisa alhamdulillah mengartikan ala taraji terhadap makna taraji, hamalnahu alal ijab, maka kita artikan kepada makna al ijab, itu lazimun taraji li musyarakatihi lit taraji fit talab, karena ada kesamaan itu dengan taraji pada talab. Katanya kenapa diartikan kepada makna al ijab? Karena al ijab sama at-taraji itu dia sama-sama di musyarakati bil wuku. Kalau al-ijab itu wujubul wuku, kalau al-taraji itu rajaul wuku, karena sama-sama wuku, maka diartikan sebagai mana al-ijab. Kama taqaddam. Lakin ta'lilul musannif biqaulihi li musyarakati fi tawakkul la yastaqim. Kata Imam Al-Isnawi di sini, Imam Musannif mengilatkan kenapa dia maknai kepada mana ijab dengan alasan li musyarakati fi tawakkul, karena sama-sama wuku. La yastaqim itu tidak cocok katanya. Li'annahuma, karena keduanya yang al-ijab sama at-taraji itu li'annahuma lau istaraka fit tawakkul, kalau dia sama dalam tawakkul, lakana al-mani min habli la'alla ala haqiqatiha mawjudan bi'ainihi fil ijab. Pasti yang mencegah membuat kita manai la'alla li taraji di sini kepada mana wajib itu ada di sana pada wajib itu. Akan tapi kan kenyataannya ada enggak yang mencegah kita dari manai la'alla pada hakikatnya pada wajib? Enggak ada. Akan tapi adanya di mana? Adanya pada Allah. Karena Allah lah yang membuat la'alla itu tidak bisa diartikan kepada mana taraji secara hakikat.
kalau emang mau diartikan maknanya itu ijab karena limusyarakati fi tawaqquf, harusnya yang mencegah kita mengartikan taroji kepada hakikatnya itu ada pada ijab itu. Karena itu kan musyarakatnya fi tawaqquf, akan tetapi kenyataannya nggak ada. Adanya di mana? Adanya pada Allah yang membuat kita mencegah untuk mengartikan taroji itu makna hakikat. Makanya di sini kan dalam syarah Imam Islami di atas tadi itu lebih cocok mengatakan li musyarakatihi fit tolak. Itu lebih cocok daripada li musyarakatihi fit tawaqquf. Itu lebih cocok. Karena ijab itu kan tolak. Kemudian taroji itu juga tolak. Nah, itu lebih cocok. Asani yang kedua, la misalim anal murad bil inzar fil ayati wal khabar mukhayib mutaqab. Kita enggak terima inzar itu maksudnya khabar mukhayib. Bal al murad bihi al fatwa. Kan tapi yang dimaksud itu adalah fatwa, bukan khabar mukhayib. Wa qaulul wahidi fiha, dan ucapan satu orang fiha harusnya ya. Fatwa ini muannas atau muzakkar? Muzakkar. Wa qaulul wahidi fiha sih pakai fiha, itu fil fatwa maksudnya. Maqbulun ittifaqan, itu diterima. Ya kan di sini ittifaqan fatwa diterima. Maka inzar itu kita artikan sebagai fatwa. Oke, kalau diartikan sebagai fatwa ya udah kita terima bahwasanya wajib kita beramal dengan khabar wahid kalau dalam fatwa. Wa inna ma qulna innamal murad al fatwa wa zalika li anna al inzar huna mutawaqqifun ala tafaqquh. Kenapa kita artikan sebagai fatwa katanya? Kenapa? Karena inzar di sini kan bergantung kepada tafaqquh. Harus belajar agama dulu baru beri peringatan. Kalau belajar dulu beri peringatan, al-amru bit tafaqquh innama huwa li ajli. Itu perintah untuk tafaqquh itu karena untuk inzar. Wal mutawaqqifu ala tawaqquf, wal mutawaqqifu ala tafaqquh, dan yang bergantung kepada tafaqquh innama huwal fatwa. Kan dia disuruh paham agama baru berikan peringatan. Berarti di sana itu dia disuruh untuk berfatwa, bukan memberikan peringatan atau khabar mukhayib. Ini sesuai dengan ayat sebelumnya yang mengatakan lihat apa kohubin idin. Lal khobar, bukan khobar atau riwayat. Wajib al musannif, maka dijawab oleh musannif di sini. Bi annahu yalzimu min hamlil inzar ala al fatwa. Di sini harus kalau kita mengartikan inzar itu ala al fatwa, maka mengharuskan kita takhsisul ayat itu kita mentaksis keumuman ayat ini. Min wajahain itu dari dua wajah. Kalau al inzar itu umum, bisa fatwa, bisa riwayat, bisa khobar, dan itu intinya khobarul mukhayib. Kalau kita artikan inzar yang umum dengan makna khusus itu fatwa, berarti kita mentaksis di sini menjadi dua. Yang pertama, taksisul inzar bil fatwa ma'annaha ay ma'annal fatwa amatun fihi. Kalau kita mentaksis inzar dengan makna fatwa di sini, ma'annaha bahwasanya annaha ya annal fatwa annal apa di sini? Inzar maksudnya. Annahu harusnya bukan annaha. Ma'annahu ay annal inzar amatun fi. Inzar itu kan lebih umum padanya. Itu bisa pada fatwa, bisa pada selain fatwa. Wa fi riwayah, dan dalam riwayat. Kan inzar itu mencakup fatwa, mencakup riwayat juga, dia lebih umum. Sementara kalau fatwa itu dia lebih khusus. Nah, seperti kaidah yang saya katakan tadi, al-a'ammu la yadullu ala al-akhas. Wasani yang kedua, kalau kita mentaksis inzar itu dengan makna fatwa, berarti taksisul qaum. Kita mentaksis di sini al-qaum pada ayat yang mengatakan wal yunziru qaumahum, liyunziru qaumahum. Kalau kita artikan yunziru di sini fatwa, untuk mereka berfatwa kepada kaumnya. Berarti di sini ditaksis kaum di sini ini bukan semua kaum, akan tetapi bil muqallidin yang muqallid doang. Kenapa? Li'annal mujtahid, karena mujtahid itu la yuqallidu mujtahidan. Mujtahid itu dia tidak bertaklid kepada mujtahid yang lain fi fatwahu. Berarti yang cuma menerima inzar kalau kita artikan sebagai fatwa itu cuma muqallid doang, bukan mujtahid. Bikhilafi ma idza qumila inzar ala riwayah. Berbeda kalau kita artikan inzar itu dengan makna riwayah yang lebih umum. Aw ala ma huwa am, atau apa yang lebih umum daripada riwayah. Fa innahu yantafi at-takhsisun, maka dia menafikan dua taksis yang tadi itu. Amma taksisul inzar fa wajibun. Untuk mentaksis inzar itu lebih jelas. Yang pertama tadi, wa amal qaum, adapun yang pertama qaum yang kedua berarti. Jadi maksud wajibun di sana apa? Aman Ya, karena yang mereka bawa itu bukan fatwa
fatwa doang, kan bisa riwayat juga dari Nabi, nggak fatwa doang kan. Wa amal, karena kan yang mereka dengarkan wahyu juga kan. Wa amal kaum, adapun kaum yang kedua, fali'anna riwayata yang tabi'u bihal mujtahid bil ahkam. Kalau riwayat itu bisa mengambil manfaat di sana mujtahid dan dalam hukum, wayan tabi'u bihal muqallid bil insijar, dan bisa mengambil manfaat juga si muqallid bil insijar dalam peringatan. Wa husulus sawab, dan muqallid juga bisa mendapatkan pahala fi naqli hal diri ketika dia menukil riwayat itu kepada orang lain. Nah, makanya di sini kita maknai sebagai inzar itu sebagai riwayat atau lebih umum itu lebih baik daripada kita maknai sebagai fatwa. Asalis, laukan al-muradu bil firqah, salasan, ini itirat yang ketiga, bantahan yang ketiga. Kalau seandainya yang dimaksud dengan firqah itu adalah 3 orang, lakana yajibu an yakhruja min kulli salasatin wahid. Kalau kita mengatakan firqah itu 3 orang, seperti kata antum wahai Imam Al-Baydawi, berarti wajib dong keluar dari masing-masing 3 orang itu 1 ataupun 2 orang. Lianna laula litahdid, kalau emang bukan litahdid, tahdid itu artinya sudikah. Kalau sudikah kan bisa kita menolak kan? Iya kan? Kalau sudikah kamu keluar ke medan perang misalkan, itu kan kita bisa menolak, aku nggak sudi. Akan tapi kalau dia bukan makna litahdid, bukan makna sudikah, akan tapi maknanya itu hala khoroja, ayo keluar misalkan, itu kan wajib. Berarti wajib yang 3 itu keluar 1 ataupun 2 orang. Walaisa kadzalika ijma'an. Sementara menurut ijma' itu pada waktu itu nggak kayak gitu. Maksudnya nggak keluar tiap dari 3 orang itu 1 ataupun 2 orang, nggak kayak gitu katanya. Makanya di sini dijawab wa ajabal musannif, di sini dijawab oleh musannif anna hadzal nas ini allazi fi luzumi khuruji wahyin min kulli salah, itu lazimnya wajibnya keluar 1 dari 3 orang itu qad khussa bil ijma', sudah dikasih juga dengan ijma'. Kenapa? Itu mengatakan ijma' mengatakan bahwasanya memang pada waktu itu kan nggak semuanya tiap 3 orang keluar 1 atau 2, nggak kayak gitu memang. Sudah dikasih dengan ijma'. Akan tetapi di sini poinnya di sini, wala yalzimu min takhsisin nasi fihi, meskipun dia sudah ditaksis dengan menggunakan ijma' pada nas yang tadi yang tidak keluar 1 dari masing-masing 3, tidak melazimkan min takhsisin nasi fihi takhsisuhu fi qabul riwayatul wahid. Oke, memang dalam nas tidak keluar 1 dari masing-masing 3 orang itu sudah ditaksis. Akan tapi tidak mengharuskan dari kita mentaksis nas yang tadi itu lantas kita mentaksis pada wajibnya menerima riwayat ahad. Paham nggak? Jadi dalam dalam yang keluar masing-masing dari 3 orang 1 orang itu memang sudah ditaksis. Akan tetapi tidak melazimkan kita dari mentaksis yang tadi itu lantas membuat kita harus mentaksis wajibnya kita menerima khabar ahad. Paham nggak maksudnya? Paham nggak? Jadi berarti wajibnya menerima khabar ahad itu baqiya ala ummi. Tetap kita wajib menerima, enggak ditaksis menjadi tidak wajib gitu. Lalu saya ulang nggak? Ulang nggak? Ya Ulang. Kan di sini mengatakan, kan tadi Khosam mengatakan kalau memang firqah itu 3 orang, berarti wajib dong keluar dari masing-masing 3 itu 1 ataupun 2 orang. Akan tetapi kata Khosam, kenyataannya itu enggak keluar dari masing-masing 3, yaitu 1 ataupun 2 orang pada waktu itu menurut ijma'. Sekarang apa jawaban daripada Imam Al-Baydawi? Ya memang sudah ditaksis menggunakan ijma' bahwasannya memang nggak keluar dari masing-masing 3 itu 1 ataupun 2 orang, memang nggak kayak gitu. Akan tetapi ketika tidak kayak gitu ditaksis, tidak keluar dari masing-masing 3 itu 1 ataupun 2 orang, tidak menjadikan kita untuk mentaksis juga wajibnya kita menerima khabar ahad. Berarti natijahnya wajib menerima khabar ahad itu baqiya, tetap kita wajib menerima, enggak ditaksis seperti ditaksisnya si firqah yang tadi itu. Kan maksud kiri? Susah kalau saya lama-lama. Yang barat ulang. Nanti dengar rekaman aja ya. Ada rekaman kan kalau mampu dengar rekaman. Sekarang kan yang firqah nggak wajib keluar,
tapi menerima khabar ahad tetap wajib. Itu kesimpulannya. Ini dalam nanti dengar di rekaman. Kalau mau dengar rekaman sekarang kan antum pemahaman antum semua secara ijmali doang. Kenapa secara ijmali bisa jadi pertama kali mendengar, yang kedua bisa jadi sudah capek. Maka antum harus dengarkan lagi nanti ketika pulang ke rumah. Oke, sekarang kita balik ke matanya. Dalil yang kedua, udah selesai kita bahas dalil yang pertama. Seru kan perdebatannya kan? Seru kan? Seru. Asani, dalil yang kedua, wajibnya kita menerima, wajib meramal dengan khabar ahad. Asani yang kedua. Banat kenapa ketawa dan capek? Belum masuk ke ijma. Lah, yang mana malgi yang kedua? Ijma malgi. Udah bisa kita bahas ijma. Enggak usah. Kasihan sama malgi. Tapi kita tidak halaman terakhir kita masih masuk kan. Nah ini makanya ada konsistennya banget. Sebagian di malgi, sebagiannya horor. Jadi kan nanti ilmiah setengah-setengah. Tapi dibanding itu dari dokter kemarin, dokter Ahmad bilang nggak usah fokus ke kila-kilanya, katanya gitu. Oh, nggak usah fokus ke kila-kila. Itu dari Enggak, berarti kita baca kulna. Berarti kalau kita nggak fokus ke kila, berarti kita nggak bahas baca kulna juga kan? Kan kita itu jawaban dari kila juga. Ya mungkin agak. Berarti harus kita baca mazhab imam, mazhab yang lain sama dalilnya doang. Nggak usah baca bantah-bantahannya. Ya itu ya udah, lihat nanti. Tapi nanti di ijma. Tapi nanti di ijma. Bukan di sini. Oke, bisa aja. Di ijma. Biar lebih cepat karena ijma itu sampai kata imam. Saya pikir tadi kan sampai 9 bantahan di sana. Tapi nggak usah kita baca 9 bantahan, baca dalilnya doang. Walaupun jadinya di sana nanti pemahaman antum terhadap ijma itu cuma subahiyah doang. Sedikit, nggak mungkin. Tapi nggak apa-apa, saya sesuai permintaan, saya senang. Saya ngomong banyak ya. Saya tidak pulang. Oke, sekarang kita masuk ke dalil yang kedua yang mengatakan wajibnya kita beramal dengan khabar ahad. Nah ini lumayan merasa otak juga ini. Dalil yang kedua, laulam yakbar, kalau seandainya ini pakai kias istisnai, annahu laulam yakbar atau yukbar, kalau memang seandainya khabar wahid itu tidak diterima, tidak wajib beramal dengannya, lima ulila bil fiski. Kenapa dia itu ditaklil, diilatkan dengan fasik? Kenapa? Lian nama bizat, sesuatu yang bizat sudah ada dalam zatnya itu la yakunu bil ghair. Dia tidak bisa menjadi terhadap yang lain. Lian nama bizat la yakunu bil ghair. Saya hapus saja ya. Di sini Imam Al-Baidawi itu berdalil bahwasanya kalau emang khabar ahad itu tidak diterima, lalu kenapa ditaklil dengan menggunakan kata fasik dalam ayat wa in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyan. Kalau emang khabar wahid itu tidak diterima, kenapa ditaklil dengan ilat yang lain? Kenapa diilatkan tidak diterimanya itu dengan yang lain? Nanti maksudnya, kalau emang khabar wahid itu asalnya dia tidak diterima, kalau memang asalnya sudah tidak diterima, lalu kenapa ditaklil dengan tidak diterima lagi dengan ilat yang lain? Padahal asalnya sudah tidak diterima. Makanya di sana kaidahnya mengatakan li'an nama bizat la yakunu bil ghair. Sesuatu yang sudah tidak diterima secara zatnya itu tidak bisa lagi ditaklil dengan ilat yang lain yang mengatakan yaitu tidak diterima. Berarti kalau dia ditaklil, diilatkan dengan ilat yang lain, dia itu tidak diterima, berarti asalnya tidak diterima. Itu secara kaidahnya, paham? Sesuatu yang tidak diterima secara zatnya, asalnya tidak boleh ditaklil dengan yang lain karena sia-sia. Karena kan asalnya sudah diterima. Kenapa kita buat ilat lagi dan tidak diterima? Karena pasti kenapa? Kan asalnya sudah nggak diterima. Ya udah, kalau memang sudah nggak diterima, nggak usah ada ilat fasik lagi. Kalau asalnya nggak diterima. Akan tetapi kalau dia sampai diilatkan dengan yang lain, bil fiski contohnya dengan fasik, berarti asalnya diterima.
Itu maksudnya, itu maksud kaidah itu. Li'anna ma bizzat la yakunu bil ghair. Jadi sesuatu yang sudah nggak diterima dari segi zatnya asalnya itu nggak bisa lagi diilatkan tidak diterima itu dengan sesuatu yang lain. Kalau dia diilatkan dengan yang lain berarti zatnya diterima. Berarti natijahnya khobar ahad itu diterima gitu. Paham nggak? Paham ya? Gitu. Wasani batilun. Maksudnya wasani, maksudnya itu ada imtina'u ta'liluhu bil fiski. Kita mencegah untuk mengilatkannya dengan fasik itu batil. Liqaulihi ta'ala, kenapa? Karena ada dalam Al-Qur'an yang mengatakan fa in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyan. Ada dalam Al-Qur'an. Kalau kita misalkan mengatakan, ya udah kita nggak usah ta'lil dengan fasik aja biar khabar wahid itu tidak diterima. Nggak bisa. Kenapa? Karena Al-Qur'an mengatakan fa in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Allah di sana di Al-Qur'an itu justru mentaklil dengan fasik. Kalau di Al-Qur'an mentaklil dengan fasik, berarti syarat khabar itu diterima. Khobar itu kalau dia dibawa oleh orang fasik berarti tidak diterima. Berarti mafhum mukhalafahnya kalau dia dibawa oleh orang yang tidak fasik berarti tidak diterima. Itu mafhum mukhalafahnya. Kalau antum masih ingat mafhum mukhalafah yang kedua. Oke. Ini dalil yang kedua. Oke, kita ke syarah lagi. Baca dalil yang kedua. Qauluhu asani ayat dalil sani ala wujubil amali bi khabaril wahid wa tahliluhu min wajhain zakar aslahuma fil mahsul ahaduma salah satunya walam yadhkur musannif siwahu annahu law lam yaqbal khabarul wahid. Kalau seandainya khabar wahid itu tidak diterima, lima kana ada muqabulihi mu'alan bil fiski. Kenapa dia ditaklil lagi dengan kata fasik kalau memang asalnya tidak diterima? Wa zalika li anna khabar wahid, yang demikian itu berarti karena khabar wahid itu ala hadza takdir yaqtadi adamul qabul bi zatihi. Dia itu ditaklil dengan fasik berarti zatnya itu asalnya tidak diterima. Wa huwa qaulu khabaran wahidin. Fayamtani ta'lilu adami qabulihi bi ghairi. Kalau dia sudah enggak diterima secara zatnya, berarti enggak usah kita ilatkan tidak diterimanya dengan yang lain. Seperti contoh fasik itu. Enggak usah. Akan tetapi bukan. Li'annal hukmal mu'allal, karena hukum yang diilatkan bizat dengan zatnya, maksudnya dia sudah enggak diterima secara zat, la yakunu mu'allalan bil ghair. Enggak bisa kita alasankan lagi dia enggak diterima dengan sesuatu yang lain karena secara zatnya sudah tidak diterima. Ngapain pakai yang lain? Kan sia-sia. Memang asalnya sudah enggak diterima, gitu kan? Izlau kana mu'allalan bil ghair, kalau seandainya itu kalau dia ditaklil dengan yang lain, alasan tidak diterimanya laqtada husulahu bihi, berarti menghendaki itu memperolehnya dengannya, itu dengan bil ghair. Maka muhasilan qabla zalika aidon. Padahal sebelumnya itu dia sudah tidak diterima. Likaunihi mu'allalan bizat, karena zatnya saja sudah tidak diterima. Wa zalika tahsilun lil hasil. Maka ini namanya tahsilun lil hasil. Dan tahsilun lil hasil itu adalah mendatangkan sesuatu yang sudah ada. Itu percuma, kan asalnya dia sudah nggak diterima, kenapa lagi diilatkan dengan alasan yang lain dia nggak diterima? Itu namanya tahsilul hasil. Karena seperti misalkan antum mandikan jenazah, nah ketika memandikan jenazah orang lain, wah aku juga mau mendapatkan pahala jenazah, aku juga mau mandikan, bisa nggak mendapatkan pahala mandikan yang kedua? Nggak bisa, udah selesai dengan yang pertama, itu tahsilul hasil. Wa huwa muhalun, dan ini mustahil. Maka berarti kesimpulannya, berarti asalnya khobar ahad itu atau khobar wahid itu diterima karena dia ditaklil dengan yang lain. Wasani yang kedua, wa huwa imtina'u ta'lili bil fiski batil. Itu yang saat yang tadi. Kita mencegah untuk mentaklilnya atau mengalasankan tidak terima dengan fiski itu batil. Kenapa? Karena ada dalam firman Allah. Kalau antum mengatakan udah nggak usah kita taklil lagi kalau gitu, nggak usah kita pakai yang zat aja yang diterima, nggak bisa. Kenapa? Karena ada dalam Al-Quran yang mentaklil dengan fasik. Itu antum mengarahkan Al-Quran, nggak bisa. Biqouli ta'ala in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Fa inna tartibal hukmi 'alal wasfi al-munasibi, maka mengurutkan hukum 'alal wasfi terhadap sifat yang sesuai, yaglibu 'ala zannina, maka menjadi dominan dalam zon kita annahu illatan lahu, bahwasanya dia itu menjadi ilat bagi dia.
Wa dzannu kafin huna, dan zon itu cukup kita pakai di sini. Kenapa kita cukup pakai zon dalam kasus ini? Li'annal maksud wa al amal. Wa fasabata annal khabarul wahid laisa mardudan. Paham maksudnya? Jadi kalau antum mengatakan bahwasanya nggak bisa ditalil dengan fasik, tetapi dalam Al-Quran ada yang mengatakan fasik. Dan fasik ini adalah menjadi alasan daripada suatu berita itu harus tabayun. Makanya di sini mengatakan tartibal hukmi, mengurutkan hukum alal wasfil munasib. Di hukum di sini apa? Itu tabayun, wajib tabayun. Alal wasfil munasib, terhadap sifat yang sesuai. Apa sifat yang sesuai? Fasik. Wajib tabayun itu dikaitkan atau diurutkan dengan fasik. Maka ini menjadi dominan dalam zon kita, anggapan kita, bahwasanya berarti wajib tabayun itu disebabkan karena khobar fasik. Berarti nggak bisa kita batalkan tahlil dengan menggunakan fasik. Zon cukup nggak dalam kasus ini? Cukup. Kenapa? Karena yang dimaksud di sini itu adalah amal, dan dalam amal itu boleh pakai azon. Berbeda kalau dalam akidah i'tiqad. Fasabata khabar wahid laisa mardudan. Berarti di sini khabar wahid itu tidak tertolak. Wa idza sabata zalika sabata annahu maqbulun wajibul amal bihi. Kalau ditetapkan khabar wahid itu wajib diterima, maka kalau sudah ditetapkan yang demikian itu yang tadi, maka itu menunjukkan bahwasanya khabar wahid itu berarti wajib diterima. Li'annal qail qailan. Li'annal qail qailan. Apa maksudnya? Karena yang berkata itu kan cuma dua potensi doang. Ada potensi pertama dia fasik, ada potensi kedua dia itu adil. Berarti kalau dia nggak fasik, berarti dia adil. Berarti kalau yang bawa berita itu bukan orang fasik, berarti yang bawa itu adalah orang adil. Itu doang, dua kemungkinan doang. At-takrir usani, takrir yang kedua, annal amru bi tabayyun masrutun bi majil fasik. Kan di sini kita disyaratkan untuk tabayyun kalau yang bawa berita itu orang fasik. Wa mafhum musyarat, dan mafhum musyarat dalam mafhumul mukhalafah hujjatun indal jumhur, itu hujjah. Bahkan indal Hanafiyah juga hujjah. Karena Hanafiyah itu sebenarnya dia mengingkari mafhum musyarat, mafhum mukhalafah. Akan tapi kalau mafhum musyarat menurut Hanafiyah itu hujjah. Wa yajibul amalu bihi, maka wajib kita beramal dengannya idza lam yakun fasikon. Berarti kayak gini. Wajib tabayun itu syarat kita tabayun itu adalah ketika yang bawa berita itu fasik. Berarti mafhum mukhalafahnya, kalau yang bawa berita itu bukan orang fasik, berarti nggak wajib tabayun. Kalau nggak wajib tabayun, berarti wajib langsung terima. Itu menunjukkan bahwasanya khabar wahid berarti wajib diterima. Li'anna zanna yu'mal bihi wal qawlu bil wasitati muntafin kama taqaddam. Ada jadwal. Ada setoran. Oh, Ini di ruang sana. Quran apa? Quran. Oke, kita masuk ke dalil yang ketiga. Balik lagi ke mata. Dalil yang ketiga, jangan bercepat aja. Al-qiyas wal fatwa wa syahadah. Di sini Tuan Musonif itu mengkiaskan wajibnya menerima khabar wahid itu dengan al-fatwa wa syahadah. Jadi fatwa dan syahadah itu wajib diterima atau tidak kalau khabarnya wahid? Wajib. Berarti riwayat yang dari satu orang juga wajib diterima, sama seperti fatwa dan syahadah. Kila di sini dibantah. Yaqtadiyan syar'an khosan war riwayat wa aman. Kata khosam di sini, fatwa sama syahadah itu menghendaki itu sebagian doang kan? Fatwa sama syahadah itu kan pada sebagian orang doang kan? War riwayat, sedangkan riwayat itu umum pada semua orang. Maka tidak lantas kita membolehkan pada sebagian, lantas kita membolehkan pada semua. Paham gak maksudnya? Jadi objeknya di sini berbeda. Kalau fatwa sama syahadah itu objeknya itu sebagian orang-orang tertentu, sedangkan kalau riwayah itu semua orang. Jadi bolehnya pada riwayah itu tidak lantas, bolehnya pada syahadah dan fatwa itu tidak lantas membolehkan kita dalam riwayah yang lebih umum. Warudda bi asil fatwa, kan tapi Tuan Musonif di sini membantah dengan asal fatwa. Asal fatwa itu wajib bagi sebagian orang atau semua orang? Asal fatwa itu wajib bagi semua orang. Nah berarti fatwa juga semua orang, gitu. Paham nggak maksudnya? Kila lau jaza la jaza ittiba'ul anbiya wal ittiba'u bi zanni.
Katanya kalau seandainya kita boleh untuk wajib beramal dengan khobar ahad, berarti boleh dong kita mengikuti orang yang mengaku nabi. Tibari zon dengan zon kita doang. Misalkan ada orang mengaku nabi 1 orang. Nah, berarti kalau zon kita mengatakan dia itu benar nabi, berarti boleh dong kita mengikuti. Kalau kita mengatakan terima khobar ahad itu boleh. Wal i'tiqadu bi zon, dan boleh juga dong kita beriktikad atau akidah itu dengan zonni. Akan tetapi akidah dengan zonni boleh nggak? Hah? Boleh. Boleh nggak? Tidak. Tidak boleh. Itu harus dengan yakin. Kalau akidah itu harus yakin, tidak bisa dengan zon. Qulna, maka dijawab oleh Imam Bedawi. Mal jami. Kalau antum kiaskan menerima khabar wahid dengan bolehnya kita mengikuti nabi palsu ataupun berakidah dengan zon, mal jami. Apa ilatul jamnya? Kan kias itu harus ada ilatul jamnya. Kan rukun kias itu ada 4. Yang pertama asal, yang kedua far, yang ketiga hukum asal, yang keempat itu al-illatu al-jamnya. Harus ada ilatul jamnya yang menyamakan antara asal dan far. Di sana ada nggak ilatnya? Kata Imam Bedawi. Kalau nggak ada, maka bisa kita bahas. Kalau kantum nggak bisa datangkan ilatnya. Kemudian dibantah lagi, kila asyar'u yatabi'ul maslahah wa zannu la yaj'alu ma laysa bimaslahatin maslahatan. Kan syariat itu mengikuti kemaslahatan. Sedangkan zon itu dia tidak bisa menjadikan apa yang bukan maslahat malah menjadi maslahat. Jadi nggak bisa kita pakai zon katanya dalam menerima khabar ahad. Akan tapi dijawab oleh Imam Bedawi, kunna mangkudun bil fatwa wal umurud dunyawiyah. Ini dia bertentangan dengan fatwa dan umur dunyawiyah. Al fatwa itu kan fatwa itu kan dia la yaj'alu ma laysa bimaslahatin maslahatan juga. Iya kan? Fatwa itu tidak selalu menjadikan sesuatu yang bukan maslahat menjadi maslahat. Begitu juga khabar ahad. Kalau dalam fatwa itu mengatakan boleh menerima khabar ahad, lalu kenapa kalau dalam fatwa itu boleh menerima khabar ahad, lalu kenapa dalam riwayat ini kita nggak boleh menerima dengan khabar ahad? Padahal dia apa? La yaj'alu maslahat. Nah, sama-sama la yaj'alu ma laysa bimaslahatin maslahatan. Langsung kita baca ke dalil yang ketiga. Ini dikit, cuma 1 halaman doang. Dalam hadis sul. Qaulu asalis dalil salis ala wujubil amali bi qaulil wahid al-qiyas wal fatwa, itu mengkiaskan pada fatwa, wasyahadah dan syahadah. Kalau kita mengkiaskan, maka kita harus cari ilatul jamnya, apa jaminya. Makanya di sini sama-sama tahsilul maslahah al-mazmunah au daf'ul mafsadah al-mazmunah. Jadi sama-sama taslihul maslahah mazmunah, sama-sama daf'ul mafsadah mazmunah. Khabar ahad taslihul maslahah mazmunah wa daf'ul mafsadah mazmunah. Fatwa juga taslihul maslahah mazmunah dan daf'ul mafsadah mazmunah. Itu kesamaan antara keduanya, makanya dikiaskan. Berarti boleh dikiaskan. Akan tapi di sini wa faraqul khasm membedakan bi annal fatwa wa syahadah taqtadiyani syar'an khoson. Kalau syahadah dan fatwa itu dua-duanya itu menghendaki pada khoson, di ba'dinas, sebagian orang doang. Kan fatwa itu sebagian orang, kan enggak semua. Wa riwayat, sedangkan riwayat atau hadis taqtadi syar'an aman, itu menghendaki kepada semua orang, lil kul. Maka di sini wala yalzimu min tajwizina lil wahidi, tidak melazimkan kita, tidak mengharuskan kita membolehkan lil wahidi pada sesuatu yang satu, ayyumala bizanni allazi qad yukhti'u wa yusib, pada sesuatu itu kadang benar dan kadang salah, an mujawiza zalika linnas kafa. Ngerti maksudnya? Jadi tidak melazimkan dari kita yang membolehkan fatwa yang berfungsi untuk sebagian orang yang kadang benar dan salah, lantas kita membolehkan juga pada riwayat yang fungsinya itu adalah untuk semua manusia. Nggak bisa kayak gitu, kata Qasem. Karena fatwa itu untuk sebagian orang, dan fatwa itu bisa salah, bisa benar juga. Karena dia bagi sebagian orang, kita bolehkan untuk menerima khabar ahad. Akan tapi kalau riwayat itu kan bagi semua orang. Kalau bagi semua orang nggak bisa. Gitu. Akan tapi dijawab sama Imam Bedawi, waradahul musannifu bi syar'iyyati asil fatwa. Di sini dijawab dengan
awal asal pensyariatan daripada fatwa. Kenapa? Fa inna ittiba' az-zanni fiha, mengikuti zon pada fatwa la yukhtassu bi masalah, tidak cuma berpaku pada masalah tertentu doang dan tidak juga pada orang tertentu, karena fatwa itu kan umum juga bagi semua orang dan umum juga fatwa itu pada semua masalah. Wa qad yuqalu riwayatu aksar umuman. Saya mengatakan riwayat itu dia lebih umum. Li'annaha taqtadil hukma 'ala al-mujtahidin wal muqallidin. Karena riwayat itu kan menghendaki hukum bagi mujtahid dan muqallid. Adapun fatwa khususun bil muqallidin, khusus untuk muqallid doang. Akan tapi ini bisa dijawab. Wa qad istadalla fil mahsul aidan 'ala tamassuku bi khabaril wahid anna 'alaihi salatu wassalam kana rasulullah bitablighil ahkam bi ijma'i sahabati radhiyallahu anhum 'ala al-amali bihi indallahi alaih. Jadi di sini bisa dijawab dengan sunnah. Itu Nabi pernah mengutus Rasul itu utusan ke Yaman contohnya, seperti Muaz bin Jabal. Kan Muaz bin Jabal itu diutus oleh Nabi ke Yaman, dia doang sendiri. Di Yaman yang dia sampaikan apa? Hukum kan? Yang dia sampaikan riwayat kan? Akan tapi Muaz sendiri itu khobar ahad atau tidak? Khobar ahad. Berarti ini menunjukkan sunnah ini bahwasanya khobar ahad itu wujubul amal, wajib diterima, wajib diamalkan. Cukup dengan hadis Nabi ini doang yang mengutus Muaz ke Yaman untuk menyampaikan riwayat ataupun hukum. Qaulahu qila law jaza ay istadalla man mana al-amal bi khabar al-wahid aqla bi amrayn ahaduhuma annahu law jaza qabulahu fi riwayat. Kalau seandainya kita boleh menerima khabar ahad itu pada kasus riwayat hadis, la jaza ittiba'ul mudda'i nubuwah. Berarti boleh dong kita mengikuti atau menerima orang yang mengklaim dirinya nabi bidunil mujizat, tanpa adanya mujizat, bal bi mujarrad zon, bahkan cuma dengan sebatas zon bisa doang. Wala jazal i'tiqad, dan boleh juga dong kita beriktikad, berkeyakinan akidah seperti ma'rifatillah, mengenai Tuhan, bizonni aidon, dengan zon doang. Kiasan ala riwayat, itu mengkiaskan kepada riwayat. Sedangkan walaisa kadzalika ittifaqan, sedangkan dalam aslinya boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh kita ikuti nabi palsu sebatas dengan zon. Nggak boleh kita berakidah sebatas dengan dalil zoninya kan, tapi harus seperti wajib al-musannif bi talabil jami'. Di sini itu al-musannif itu meminta apa illatul jam'nya, apa kesamaan illat, alasan antara mengikuti nabi palsu dengan mengikuti khobar ahad. Apa kesamaan ilatnya? Kata Tuan musannif, fa in ajazu anhu fala kalam. Kalau kamu nggak bisa mendatangkan illatul jam'iyah antara keduanya, maka fala kalam, nggak usah kita bahas. Berarti antum sudah kalah. Ini kata Imam Al-Qurtubi. Wa in abadu jam'iyah